warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang para sahabat semasa. Ada nih peribahasa yang sudah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarastika Prisnawardani dari kelas 10 MIPA 5. Dan saya Raka Aldianafa dari kelas 10 IPS 3. Nah, di podcast kali ini, saya gak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang mau sharing bareng kalian semua. Sebelum itu, perkenalkan teman saya. Perkenalkan, saya Ayu Alfia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Saya Khairunnisa Rahma Putri dari kelas 10 MIPA 6. Saya Emily Putri Rahayu dari kelas 10 IPS 1. Saya Dinda Ayun dari kelas 10 IPS 3. Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas tentang tantangan generasi muda dalam mempertahankan keutuhan NKRI di era globalisasi. Akhir-akhir ini banyak banget kan ya kejadian atau peristiwa yang terjadi seperti adanya pemberontakan yang berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan NKRI. Kita sebagai anak muda nih, seharusnya kan menjaga persatuan dan kesatuan kan ya. Nah, tentunya dalam usaha itu pastinya ada tantangan sendiri kan ya. Menurut teman-teman, apa sih tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI? Jadi kan tantangan itu bisa disebabkan oleh dua faktor ya, dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, menurut kalian apa aja sih yang menjadi faktor eksternal dan faktor internal? Mungkin dari faktor internal dulu ya. Faktor internal sendiri dapat berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan berbau sara, gerakan separatis, pengerusakan lingkungan, dan juga ancaman non-militer. Nah, benar banget tuh. Akhir-akhir ini di negara kita terjadi banyak kasus yang sempat trending topik loh. Kemarin yang trending topik kan tentang aksi Papua Merdeka. Nah, itu menurut kalian masuk ke faktor internal gak sih? Menurutku masuk ya. Soalnya kan mereka bertindak untuk memisahkan wilayah Papua dari wilayah Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk mendirikan negara sendiri dengan cara memberontak. Terus kalau kita lihat gak usah jauh-jauh nih ya, di sekitar kita ada nggak sih peristiwa yang termasuk dari faktor internal tersebut? Menurutku nih, ada banyak banget peristiwa yang dapat memecah negara kita. Apa aja sih? Kita dapat melihat adanya tawuran antar pelajar. Karena tawuran antar pelajar menyebabkan perpecahan antara siswa dan menimbulkan masalah atau stereotip terhadap sekolah. Iya, benar banget. Belakangan ini banyak peristiwa pertikaian yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi dengan itu kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan punya sikap toleransi yang tinggi antar pelajar maupun dengan orang sekitar kita. Nah, dapat dilihat kan ya dari faktor internal saja sudah banyak. Terus dari faktor eksternal, menurut kalian apa aja sih? Untuk faktor eksternal sendiri yang dapat menyebabkan perpecahan dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Ada lagi nih, dapat berupa gangguan keamanan maritim dan dirgantara, aktivitas penyelundupan barang ilegal. Sebenarnya masih banyak lagi tantangan yang ada, baik berupa darat, laut, udara maupun digital. Tapi akhir-akhir ini peristiwa yang pernah menyita perhatian publik banyak di bidang digital. Dengan masuknya kebudayaan dari luar, yang bisa dibilang cukup memengaruhi kepribadian dari rakyat Indonesia. Contohnya di kalangan remaja, banyak yang terjerumus pergaulan bebas yang banyak mengikuti gaya hidup dari bangsa barat yang liberal. Kegiatan itu seperti clubbing, bersikap konsumtif, dan individualisme, gaya berpakaian, dan sebagainya. Dari westernisasi atau globalisasi yang bersifat negatif ini akan menurunkan sikap rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia yang dapat mengakibatkan disintegrasi nasional yang dapat memicu suatu konflik. Oke, nah menurut kalian nih, apa sih pemecahan masalah atau pencegahan agar tidak memicu konflik tersebut? Untuk pemecahan masalah atau pencegahannya sendiri, dengan nilai-nilai budaya tersebut, bukan berarti kita harus tertutup dengan budaya barat, tetapi kita harus mengambil dari nilai positifnya dan makna filosofi kebudayaan Indonesia yang harus menjadikan sebagai sumber inspirasi dan kreativitas bagi orang Indonesia, bukan mengambil dari sisi negatifnya. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus memiliki sikap dan kesadaran diri untuk mempertahankan budaya kita sendiri agar tidak terpengaruh oleh budaya barat yang bersifat hal negatif.
Ternyata banyak banget sih ya tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, kita sebagai generasi muda nih, kira-kira peran apa sih yang perlu dilakukan dalam mempertahankan keutuhan NKRI? Nah, yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI di era globalisasi ini adalah sebagai berikut. 1. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, bukan dengan tawuran atau berpesta di malam kemerdekaan dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Justru hal itu malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bukan malah mempersatukannya. Masih banyak hal positif lainnya yang dapat kita lakukan, seperti mengadakan lomba-lomba sebagai bentuk rasa perjuangan demi kemerdekaan ini, dan lain-lain. Yang kedua, kita sebagai generasi penerus bangsa harus rajin belajar dengan tekun. Sebagai pelajar memang sudah semestinya belajar dengan tekun agar cita-cita kita dapat tercapai dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk membawa Indonesia ke kemerdekaan yang sesungguhnya, pendidikan yang nomor 1. Nah, yang ketiga, saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Persebaran budaya yang berbeda-beda namun tetap indah dengan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan agama, suku, ras di Indonesia namun tetap saling toleransi menjadi sebuah pemandangan yang membedakan bangsa ini dengan negara-negara lain. Banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar toleransi loh. Maka dari itu, kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa yang memiliki ribuan pulau ini. Yang keempat, mengamalkan isi dari sila-sila Pancasila. Nah, banyak banget hal positif dalam kandungan Pancasila yang berfungsi untuk menciptakan keamanan serta ketertiban negara. Salah satu contohnya adalah menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah atau mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Hal inilah merupakan pengamalan yang terkandung dalam sila Pancasila yang keempat. Yang nomor 5, menghindari pergaulan bebas yang menjerumus ke hal-hal negatif. Nah, yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting yang harus dipegang teguh oleh para generasi muda. Sekarang kan banyak sekali geng motor yang anarkis, yang beranggotakan para pelajar. Nah, yang lebih parah lagi, mereka banyak yang terjerumus kecanduan konsumsi narkoba dan juga minuman keras. Nah, dari bahasan kecil yang kita lakukan dengan teman-teman kita, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali tantangan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Tantangan itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, dapat berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatisme, pengrusakan lingkungan, dan sebagainya. Lalu dari faktor eksternal dapat berupa gangguan keamanan maritim dan dirgantara, aktivitas penyelundupan barang ilegal, dan sebagainya. Lalu, untuk mempertahankan keutuhan bangsa kita dapat berperan menjadi generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan juga toleransi antar sesama. Sehingga jika kita mempunyai sikap itu, maka akan tercipta kesatuan dan kesatuan di dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut sharing bareng kita di podcast kali ini. Setelah berbincang-bincang dan membahas tentang tantangan generasi muda dalam mempertahankan keutuhan NKRI di era globalisasi. Semoga dengan menonton podcast ini dapat menambah wawasan bagi para sobat semasa. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.